Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan kuliah kewirausahaan masuk kepada pertemuan yang ke-10. Kita akan membahas faktor X di modul, bisa dibuka di halaman 111. Ini kita akan tuju bisa menjelaskan apa itu faktor X. Yang paling penting ini bagaimana atau bisa menemukan dan menggali faktor X yang ada dalam diri kita. Berikutnya menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X, dan terakhir tipe-tipe dan karakteristiknya. Kita awali dari kisah yang berasal di negara Italia. Di sana ada sebuah desa bernama Rocca di Papa. Desa itu terkenal sangat sejuk karena berada di daerah perbukitan yang jaraknya itu sangat tengah kota karena hanya 1 jam sebelah selatan di kota Roma. Kemudian ada danau yang airnya biru. Kemudian banyak sekali burung-burung yang berkicauan tiada henti, membuat kita semakin betah di tempat itu tentunya. Belum lagi ada angin semilir yang tertiup ke atas, ke arah perbukitan, membuat menjadi pemandangan semakin mengesankan. Tapi dengan keindahan dan kesegaran tempat itu, siapa yang menyangka bahwa ada sebuah villa yang dioperasikan oleh seorang perempuan yang berasal dari Indonesia, yaitu di Pulau Dewata. Villa itu yang menghadap langsung ke danau yang berair biru diberi nama oleh pemiliknya sesuai dengan namanya, yaitu Dewi Francesca. Dewi, pengusaha muda itu, bercerita bagaimana ia membuka usaha di Rocca di Papa dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Keuangan global pada akhir tahun 2008 terus-menerus digemborkan oleh media Italia. Namun, Villa Dewi Francesca tetap ramai diminati oleh para honeymooners. Pesanan kamar bahkan bisa full book hingga 2 tahun ke depan. Nuansa Bali yang dipadu dengan interior Italia terlihat lebih dominan. Kita lihat sekilas tentang villanya Dewi Francesca dengan nama Dewi Francesca Castel Gandolfo yang berada di Roma ya, ini Rome. Ini salah satu, ini kita lihat tampak depannya, kemudian ini pemandangannya sekilas, kemudian ada air mancur. Ini kalau malam sangat cocok untuk candlelight dinner dengan pasangan bagi yang punya tentunya. Kemudian di sini ada lobinya, terlihat ada sedikit nuansa Bali, ciri khas dari negeri asalnya Dewi Francesca, yaitu Bali, Indonesia. Kemudian ini roomsnya, ini sebagian kecilnya ya. Di sini ada tempat dinner atau dining area yang langsung menghadap ke danau, tentu pasti indah sekali dan sejuk. Belum lagi Italia dikenal sebagai negara yang romantis. Kita bisa nyewa sekitar 80 euro. Ini start from ya, atau price from. Kamu tahu sendiri kalau price from itu biasanya cuma 1. Kalau misalkan pada kenyataannya mungkin di atas itu 100, 200 gitu ya. Nah, kita lihat kok bisa ya Dewi Francesca bisa bikin villa di negara Italia yang terkenal salah satu negara maju. Bahkan dia membuat villa yang nuansanya itu Bali. Kok bisa seperti itu? Padahal Dewi Francesca itu dia seorang gadis desa. Dia anak petani yang setiap pulang sekolahnya dia kerja sebagai pelayan restoran di sebuah hotel di Bali. Kemudian
kok bisa dia menjadi seorang usahawan yang terhormat di luar negeri? Kenapa terhormat? Karena dia punya villa dan pasti punya pegawai. Untuk memahami hal ini, coba kita berkelana dulu ke tengah-tengah padang pasir di Mesir. Pasti kamu bisa membayangkan bahwa di sana ada piramid-piramid besar yang dibangun begitu megah di ribuan tahun silam. Yang sampai dengan sekarang belum pernah ada yang bisa membuat piramid seperti itu. Melihat gambarnya aja kita melihat, wah indah banget. Apalagi kalau kita berada di hadapannya. Pantaslah Tuhan bersuara di tanah berpasir ini dan menyebarkan firman-Nya ke berbagai penjuru dunia. Dari situlah kita mengenal nabi-nabi besar yang menyampaikan firman Tuhan. Apakah Tuhan datang begitu saja? Teolog umumnya mempercayai semua itu berawal dari keseriusan nenek moyang bangsa Mesir dalam mencari Tuhan. Tuhan pun datang karena manusia mengetuk pintunya berkali-kali. Itulah esensi pencarian sesuatu dalam kehidupan. Manusia menemukan atas apa yang mereka cari, bukan datang begitu saja atau ujug-ujug langsung dapat datang dari langit. Malcolm Gladwell meneliti tentang kesuksesan manusia, kenapa mereka itu bisa menemukan karya-karya besar. Setelah diteliti oleh Malcolm, ternyata tidak ditentukan oleh skor IQ-nya yang tinggi atau latar belakangnya yang mentereng, tanggal lahirnya yang pas untuk bekerja atau pas untuk membuat usaha di bidang tertentu, atau dia darahnya biru atau bukan. Tetapi yang menjadi kunci dari kesuksesan manusia menurut Malcolm setelah dilakukan penelitian yaitu dedikasi suci yang dalam, mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Oleh karenanya, seorang Dewi Franciska itu dia bisa dan telah menemukan pintunya, yaitu di bidang pervilaan. Tentu untuk mendapatkannya setelah dijalani dengan tekun dan terus berjuang, dan itu bukan merupakan sebuah keniscayaan seperti itu. Oleh karenanya, Malcolm mengatakan bahwa dedikasi itu sebagai suatu kecerdasan praktis. Talenta itu bukan sebuah kesempatan, namun untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah agar ia mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya. Makanya, Renald Kasali mengatakan, di dunia ini ada orang yang bodoh dan ada juga orang yang pintar. Namun, saya katakan sesungguhnya bukan cuma orang bodoh dan orang pintar saja yang ada, tapi juga ada orang yang makin pintar dan ada juga orang yang makin bodoh. Temuan ini sejalan dengan apa yang dikatakan John C. Maxwell. Dia mengatakan bahwa talenta itu bukan sebuah kesempatan, tetapi menjadi sesuatu. Di Indonesia ini ada banyak sekali orang yang pintar, memiliki jiwa atau spirit entrepreneurship dan orang-orang kreatif. Tapi sayang, otak mereka itu, bakat-bakat mereka itu habis, bahkan terkubur seiring meninggalnya para pemiliknya. Banyak kita sering lihat seperti itu ya. Sederhana saja deh, semua itu terjadi gara-gara cara berpikir pemilik bakat itu yang kurang tepat. Ketika orang-orang pintar telah merasa, oke, saya ini pintar, terus dia pun tamat, selesai. Padahal di dunia ini ada banyak juga orang yang pintar, tapi juga ada juga banyak yang bodoh. Tapi mereka itu melupakan, ada orang yang makin pintar, ada juga orang yang makin bodoh. Jadi pintar itu tidak cukup, kreatif itu tidak cukup, tapi makin pintar, makin kreatif itu yang harus kita lakukan. Makanya kita harus memancing sebuah keberuntungan. Itu hoki atau keberuntungan nggak bisa datang tiba-tiba. Seperti yang dipraktekkan oleh praktek Feng Shui. Harus dipancing. Ini seperti kasus Dewi Franciska.
Demikianlah dalam kehidupan spiritual kita. Sebenarnya Dewi Francesca itu bukan orang yang pintar secara akademis, tetapi hidupnya itu berkembang dan dalam kehidupan praktis dia menjadi makin pintar. Tadi dibilangin kalau misalkan di dunia ini ada yang makin bodoh, ada yang menjadi makin pintar. Jadi dia itu memulainya bukan dengan IQ, bukan dengan uang, bukan dengan gelar sekolah, melainkan dengan sebuah dedikasi yang suci. Buat orang yang berdedikasi suci itu nggak ada namanya kelicikan, pikiran-pikiran untuk menyentuhkan semangat orang lain nggak ada itu. Makanya dia sebagai pelayan di restoran di sebuah hotel di Bali, Dewi melayani tamu-tamu asingnya dengan penuh ketulusan. Dia mengetuk pintu kehidupan dengan jari-jari ketulusan. Kemudian ketulusan itu mempertemukan Dewi Francesca, gadis desa yang masih bekerja di restoran Bali itu, atau di hotel Bali itu, mempertemukan dengan ibu tua yang berasal atau keturunan Italia. Namanya siapa? Nggak tahu ya. Keturunan Sisilia yang jatuh cinta dengan Bali. Jadi ada orang Italia yang suka dengan Bali. Kemudian dia juga bukan cuma tertarik dengan Italia, tapi dengan Dewi. Setelah beberapa kali datang, bahkan dia menawarkan Dewi berkunjung ke Italia dan membantunya di sana. Banyak orang Indonesia yang nggak mau kalau diajak-ajak ke luar negeri. Tapi nggak tahu kenapa Dewi ini menerima tawaran itu. Dan dia pun berangkat. Oh, namanya Nyonya Francesca. Nah, Nyonya Francesca itu membawa Dewi ke Italia. Tapi memperkerjakan Dewi karena dia jatuh cinta kepada Bali dan jatuh cinta kepada Dewi karena ketulusan dan kejujurannya. Nah, ketulusan dan kejujuran Dewi ini membuat Nyonya Francesca semakin menyayanginya. Selain merawat ibu tua itu, dia juga merawat kebun mawar Nyonya Francesca. Di luar dugaan, di tangan Dewi, bunga-bunga itu menjadi tumbuh subur dan berwarna indah. Sebelumnya, enggak seperti itu. Diam-diam, dia diamani terus oleh keluarga Italia, keluarganya Nyonya Francesca. Nah, watak dan budaya orang-orang Italia itu, terutama Italia Selatan, ternyata sangat hangat dan orientasinya pada keluarga. Jadi udah dapat keberuntungan karena dia itu dibawa oleh Nyonya Francesca. Kebetulan Nyonya Francesca juga termasuk orang yang sangat hangat dan family oriented. Bahkan di budaya Italia Selatan itu ibu sangat dominan. Bahkan anak-anak laki-laki itu taat pada ibunya. Sampai ketika Nyonya Francesca mengangkat Dewi sebagai anaknya sendiri. Kenapa seperti itu? Saking dekatnya, saking sayangnya. Dan tahu bahwa Dewi ini orang yang jujur. Nah, Dewi itu ternyata semakin pintar memperbaiki villa itu yang dimiliki oleh Nyonya Francesca. Dia ingin agar hari tuanya tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Sudah bisa kita tebak, Nyonya Francesca mengangkat Dewi sebagai anak, tentu Dewi pun akan menikah dengan orang Italia. Nah, ternyata si suami Dewi itu seorang arsitek namanya Francesco. Nyonya Francesca punya mantu namanya Francesco. Dia itu orang arsitek. Oleh arsitek, suaminya, dirancanglah ulang dan dijadikan tempat istirahat untuk para honeymooners. Jadi dirancang sedemikian rupa, kemudian dicocokkan dengan targetnya itu adalah para honeymooners. Lengkap dengan arena pesta kebun. Berkat tangan dinginnya, villa itu menjadi ramai dan sangat diminati ke pelanggan. Pertanyaannya, apakah itu kebetulan? Karena Dewi orang Bali? Karena Dewi itu bisa nikah dengan arsitek? Tentu bukan ya. Bukan hanya sekedar itu tentunya. Pasti ada tangan Tuhan di sana. Tapi studi-studi tentang kesuksesan itu dan kebahagiaan yang dilakukan para ahli beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa hoki atau
keberuntungan pun tak akan datang tiba-tiba. Kita butuh yang namanya memancing. Oleh karenanya, dalam kehidupan spiritual kita, Allah yang Maha Pengasih pun mendengarkan doa manusia yang tulus, yang terus menerus mengetuk pintunya dan menunjukkan keseriusan dalam berusaha. Dan keberuntungannya hanya datang pada orang-orang yang siap, yang sejak awal cocok menerimanya. Itulah yang disebut pintu oleh Maxwell atau kecerdasan praktis oleh Gladwell atau dedikasi suci. Atau pernah saya dengar istilahnya Maria Teguh itu, kita harus bisa memantaskan diri. Kalau kita misalkan ingin memiliki IPK yang bagus, maka pantaskanlah diri kita untuk memiliki IPK yang bagus. Kalau kita ingin kaya, maka pantaskanlah diri kita sebagai orang yang kaya. Apabila kita ingin pasangan yang baik, yang soleh, maka pantaskanlah diri kita dengan menjadi orang yang soleh. Nah, bakat menemukan pintunya. Jadi ternyata selain keberuntungan ada bakat yang dimiliki oleh Dewi Francesca tadi kan. Faktor X itu namanya. Itu namanya faktor X. Nah, faktor X itu melekat pada diri Anda masing-masing dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya. Oleh karenanya, maka temukan dan ketuklah pintu-pintu itu. Kita lihat Dewi Francesca tadi. Dewi itu punya bakat dalam mengelola sebuah villa. Diawali dari bakat dia secara tulus dan jujur untuk menjadi pelayan, kemudian dia mampu untuk mengurus kebun, bahkan bisa lebih berbunga, berarti itu bakatnya. Kemudian dia coba-coba untuk merenovasi villa milik ibu angkatnya. Dan terbukalah pintu itu. Maka itulah yang disebut faktor X. Makanya sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Nah, sikap itulah adalah sebuah pilihan. Makanya pilihan itu banyak macamnya. Jadi ketika kita tahu bakat kita masing-masing, maka banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa diam saja. Jadi kita punya bakat apapun itu. Misalkan kita punya bakat di bidang menulis puisi, membuat lagu, berpidato, memasak, melucu, menyanyi, berolahraga, dan lain sebagainya. Itu kita bisa lakukan 3 hal ini. Salah satu pilihannya, kalian bisa mendiamkannya saja. Ia adalah orang yang percaya diri. Bakatnya itu bisa membukakan pintu dirinya. Ada yang seperti ini? Banyak. Seperti kita pernah lihat beberapa artis yang secara tidak sengaja direkam oleh temannya, kemudian viral, kemudian bisa sukses sampai dengan sekarang. Itu berarti bakat yang menunjukkan pintu untuknya. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua yaitu mengirimkan sinyal positif. Ia mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya. Apakah itu penampilannya yang menarik, suaranya yang khas, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sinyal positif itu jadi sedikit malu-malu gitu ya. Malu-malu bahwa dia itu mampu. Seperti misalkan dia rekam-rekam suara dia ketika bernyanyi, atau misalkan dia mendatangi para penyanyi dan lain sebagainya ya. Kemudian mencari pintu, mengetuk pintu. Nah, ini pilihan yang ketiga. Mereka itu sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Jika tidak terbuka, harus mencari pintu yang lainnya. Di antara 3 ini tentu yang paling besar kemungkinannya kita menemukan pintunya yaitu yang ketiga. Yaitu kita mencari. Kalau yang pertama kita hanya diam saja, yang kedua kita malu-malu, dan yang ketiga kita mencari secara sengaja. Oleh karenanya, kita
harus memilih di antara ketiga hal ini. Jadi diibaratkan itu seperti ini. Anda ingin masuk ke pintu yang ruangannya itu Anda inginkan. Kemudian ada beberapa orang yang hanya mereka itu nyaman di ruang tunggu. Bahkan kita tahu ruang tunggu nggak akan sebesar ruang yang utama. Tapi ada yang nyaman di sana. Tapi ada juga yang menyadari bahwa itu kan ruang tunggu. Kalau pintu utama itu dibukakan, dia akan mencari lagi ke tempat yang lain. Bahkan ada juga yang dia diam aja di rumah. Nggak di pintu tunggu, nggak di pintu utama. Nah itu ibaratkan seperti sikap-sikap yang kita bisa lakukan terhadap bakat-bakat yang kita miliki. Dalam berwirausaha, seorang pemula diibaratkan sebagai seorang yang mencari pintu. Sukses itu dicapai dalam sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Untuk menemukannya, pintu itu harus diketuk. Ia harus bisa melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Jadi ketika kamu berada di posisi nyaman sekarang dan kamu berdiam diri saja tanpa melakukan hal yang bisa mendekatkan diri kamu kepada tujuan kamu, maka kamu berada di posisi yang pertama. Kalau misalkan kamu kadang-kadang, kemudian kadang iya, kadang enggak melakukannya, itu termasuk yang kedua. Padahal yang untuk menjadi hal sukses itu, kita harus mengetuknya, mencari pintu sampai kita berhasil menemukannya. Oleh karenanya, ada yang disebut faktor X yang kecil dan faktor X yang besar. X itu harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemani saja siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang tidak ingin berubah jika faktor X itu kecil. Nah ini ada sebuah matriks ya. Kalau setiap orang punya faktor X di dalam dirinya. Tapi kita lihat faktor X itu akan membesar atau hanya berdiam diri saja menjadi kecil. Kalau kita faktor X-nya kecil, itu berarti zonanya itu tak bernilai. Diibaratkan seperti warisan. Warisan itu kan given dari orang tua atau yang meninggal. Tapi kita bisa mengembangkannya terus-menerus gitu ya. Tapi kita tidak berhasil memaksimalkannya, mengembangkan sekedarnya. Membesar memang faktor X-nya tapi belum maksimal. Tapi kalau kita bisa keluar dari zona nyaman, maka X-nya kita itu akan lebih besar. Oleh karenanya, ketika kita berusaha mulai mengembangkan apa yang sudah menjadi ada dalam diri kita, itu sudah masuk ke dalam zona entrepreneur. Makanya, entrepreneur itu adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, selalu terancam, selalu miskin, bahkan selalu kurang bermakna. Kenapa punya sikap seperti ini? Biar dia itu mencari kenyamanan yang lain. Misalkan ketika dia punya motor, dia tidak nyaman. Dia pengen punya mobil. Ketika dia punya mobil, dia tidak nyaman. Dia pengen punya pesawat sendiri. Dan seterusnya. Kemudian, dengan sikap seperti itu, maka dia harus berjuang mengejar kenyamanan baru. Ia bergerak, ia berjalan, ia berpikir, ia mengatur pintu, ia mengambil risiko, mencari produk yang lain, membuat produk yang lain, usaha yang lain, mendatangi pelanggan yang lain. Makanya faktor X itu melekat dengan diri kamu. Dan itu tidak berwujud, tapi kita bisa merasakannya. Awalnya ia tidak berada dalam diri Anda. Kecil sekali. Tapi kalau kamu terus-menerus tekun, maka dia akan tumbuh. Karena faktor X itu hidup. Karena dia hidup, ia pun juga bisa mati. Ia akan hidup kalau kamu menjaga kepercayaan, menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan keahlian. Makanya orang yang rugi ketika posisi lockdown, tapi tidak mendapatkan keahlian baru, pengetahuan baru, kemampuan baru. Hanya sekedar tahu banyak film-film yang baru, tapi tanpa kita lakukan apapun, itu rugi. Dan memberi banyak oksigen dari lingkungan yang bersih. Ia akan mati kalau Anda main-main dengan kepercayaan, berperilaku arogan,
menentang pembaharuan dan membiarkan terjadi penuaan. Makanya kita harus bisa identifikasikan faktor X. X besar itu ada di tangan orang dewasa. Siapa itu? Orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Tidak ada hubungannya dengan usia. Sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing. Makanya bentuk X pun bermacam-macam. Ia dapat berasal dari diri Anda, dari orang lain, lembaga lain, kampus lain, dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. Juga bisa semakin kecil. Tadi dibilang ada orang yang makin pintar, ada juga orang yang makin bodoh. Makanya X itu berasal dari diri sendiri. Adalah yang termasuk X kecil itu bakat, talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, kualitas suara, pendidikan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang kamu miliki dalam diri kamu. Makanya biar bisa kita cepat membesarkan X yang dalam kita, bisa menunggang kuda. Maksudnya menunggang kuda itu kita bisa Kita bisa menunggang kuda, bisa menunggang kendaraan biar kita bisa menjadi besar. Makanya dibilangnya kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga lain untuk menemukan pintu seperti orang tua, mertua, atasan, alma mater, kantor tempat pekerja, pasangan hidup, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi bisa saling mengembangkan. Oh, Anda punya usaha ini, tapi ada beberapa yang kurang. Kamu bisa, daripada kamu belajar sendiri, kemudian membutuhkan waktu yang lama, bisa minta tolong orang lain, mengembangkan bakatnya dia, dan kamu bisa bersatu dan menjadi X besar. Seperti itu. Makanya ini adalah karakteristik faktor X. Dia itu penentu keberhasilan. Dan melekat pada diri manusia tidak bisa kita dapatkan hanya dalam waktu yang sebentar, dan dia itu bisa bertumbuh besar menjadi X besar. Tapi X itu bukan cuma dari dalam diri kita sendiri ya, bisa juga berasal dari luar. Makanya kita bisa gunakan X yang dari luar itu untuk menjadikan X kita menjadi besar. Bukan memanfaatkan, tapi saling mengembangkan. Sekali tumbuh, ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Makanya kita sering lihat ada orang yang berhasil di satu bidang, dia kembangkan, berhasil lagi di bidang itu, dia kembangkan, berhasil lagi di bidang yang lainnya. Makanya dia itu tidak dapat dirampas karena melekat dari diri Anda. Banyak orang yang merampas X itu dengan merampas kuda tunggangan yang dimiliki seseorang. Padahal itu bukan merupakan X. Seperti contoh, banyak rumah makan yang dulunya itu laku, tapi ketika berubah pemiliknya, hasilnya apa? Hasilnya menjadi bangkrut. Padahal rumah makannya itu, konsepnya itu, masakannya itu, tapi ada yang salah dari cara pengelolaan sehingga gagal. Sering kita lihat seperti itu kan? Begitupun halnya dengan misalkan hotel atau misalkan suatu produk. Asalnya ketika sama dia kok bisa maksimal, tapi kok ketika berubah pemiliknya padahal sama konsepnya. Itulah yang disebut faktor X tidak akan bisa dirampas. Di sini seperti biasa ada tugas untuk mendeteksi faktor X yang ada pada kamu. Tadi ya banyak faktor X-nya itu ada misalkan bakat, talenta, bla 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 ya, pendidikan dan sebagainya. Buatlah list itu sebanyak-banyaknya. Saya minta kamu membuat 10 faktor X yang ada di dalam diri kamu. Kemudian dari 10 itu kamu pikirkan 2 saja yang akan kamu tumbuhkan, yang nantinya akan menjadi pembuka pintu keberhasilan. Kemudian itu ya, ini faktor X yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, faktor X yang ada pada orang-orang
atau lembaga di sekitar Anda. Lalu buatlah rencana apa yang dapat kamu lakukan untuk menungganginya. Ini sekedar contoh. Faktor X yang ada dalam diri kamu itu adalah misalkan pintar atau mahir akuntansi. Kemudian faktor X yang ada di luar yaitu kamu sudah masuk di kampus akuntansi Unjani. Maka rencana kamu itu adalah memaksimalkan setiap kuliah yang kamu lakukan di Unjani agar kamu menjadi semakin lebih mahir. Kemudian kamu manfaatkan teman-teman kamu yang punya misalkan perusahaan kah, konsultan kah, kantor akuntan publik kah, untuk menjadikan kamu lebih mahir dan bisa menjadi akuntan yang profesional. Atau misalkan kamu punya dosen-dosen yang memiliki hal itu, maka kamu bisa menungganginya agar bisa menjadi terbuka pintu keberhasilannya. Itu tugasnya ya. Tipsnya untuk mengenali faktor X Anda, kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Carilah pintu untuk membuat X itu bisa tumbuh. Datangi, ketuklah masing-masing itu. Gagal, pindah lagi ke pintu lain. Gagal, pindah lagi ke pintu lain. Makanya orang-orang bilang lebih baik susah di masa muda daripada susah di masa tua. Berikutnya, pintu yang bagus itu pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang. Dan di dalamnya terdapat pintu yang bisa kamu buka lagi. Jadi di dalam pintu ada pintu lagi yang memiliki potensi yang besar. Waspadai hidup yang nyaman. Karena hidup itu akan membuat kamu sulit nantinya. Berselancarlah pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan dengan berani menembus hal-hal baru yang sulit. Karena Anda akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru. Pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Caranya mengenali udah, bagaimana mengembangkannya udah, dan apa yang kamu harus lakukan setelah pintu itu terbuka. Harus bisa memberi ruang untuk berkembang. Oke, itu materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.